Baik, maaf Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi kedua. Kita akan langsung lanjut ke materi kedua. Itu saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Silakan Bu Elis. Halo. Sebentar, iya Pak, iya halo. Oh Iya, iya, kita lanjut ke materi kedua ya, tentang pestisida nabati. Ya, masih Pak Opa yang akan menyampaikan. Jadi mungkin baru ada teman-teman ya seperti Bu Dini baru masuk, jadi belum tahu ini apa intinya Pak Opa. Saya akan bacakan lagi. Nama Opa Hidaul Wafa SP, alamat Jatiwara, statusnya lajang. Mendekat tuh yang masih lajang. Mengajar di SMK Bina Bangsa. Mata pelajaran yang diampu yaitu produktif agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Untuk materi yang kedua ini Pak Opa tentang pestisida nabati, disilakan waktunya kurang lebih 25 menit. Mangga Pak. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Elis yang sudah memberikan waktunya lagi untuk saya untuk sharing tentang pestisida nabati ya. Kalau tadi saya tentang hidroponik, sekarang kita beralih ke pestisida nabati. Nah, sebetulnya ini saling berhubungan dengan budidaya secara hidroponik karena kan tadi hidroponik itu budidaya yang untuk menjaga kesehatan kita yang ramah lingkungan. Nah, kalau kita budidaya hidroponik dengan menggunakan pestisida kimia atau pestisida yang sering beredar di lapangan juga kan itu mungkin kurang bagus juga untuk hidroponiknya. Maka saya akan memberikan mungkin sharing tentang pestisida nabati. Pestisida itu seperti hal yang kita ketahui itu bukan obat ya. Kalau masyarakat ataupun petani itu bisa menyebutnya obat, tapi menurut saya itu bukan obat tapi racun itu pestisida itu. Karena kan di sini juga itu pes itu kan terdiri dari dua kata ya. Pestisida itu, pes itu serangga dan side itu membunuh. Jadi itu menurut saya pestisida itu racun ya. Nah, di sini pestisida itu sekarang seiring dengan berjalannya teknologi dan apa namanya masyarakat ataupun ilmuwan-ilmuwan sering menemukan di sini ada dua ya pestisida itu, ada pestisida organik dan pestisida non organik. Kalau pestisida non organiknya eh, itu tadi pestisida kimia. Nah, sekarang saya akan membawakan tentang pestisida organiknya. Nah, ada bermacam-macam juga, ada pestisida nabati, ada biopestisida. Nah, kalau pestisida nabati itu khusus dari bahan-bahannya yang ada dari tanaman, pestisida nabati itu. Nah, adapun di sini pestisida nabati ini adalah bahan aktif ya. Bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal dari tumbuhan. Misalnya dari daunnya, buahnya, biji, umbi dan akarnya, pokoknya seluruh tanaman bisa digunakan ya. Berfungsi sebagai penolak saja ya. Tidak membunuh, hanya penolak saja. Terus penarik, antipetitas atau pemandul. Jadi dia itu bisa memandulkan serangga kalau pestisida nabati. Kalau membunuh itu ada jenis pestisida nabati tertentu ya dan bentuk lainnya. Nah, terus yang selanjutnya pestisida dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman itu ada hama ya, terus penyakit sama kalau dikenalnya kalau di ilmu pertanian itu gulma atau tumbuhan liar kalau secara umumnya. Terus pestisida nabati bersifat mudah terurai karena kan ini dibuatnya dari makhluk hidup juga kan, dari tumbuhan ataupun dari hewan. Nah, tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah hilang. Jadi kalau residu kimia itu bisa lama kan di dalam tanamannya, tapi kalau untuk pestisida nabati itu akan cepat hilang. Tetapi kalau pestisida nabati itu harus sering digunakan. Jadi misalnya dalam satu minggu itu bisa digunakan 2 kali, tidak seperti pestisida kimia. Kalau pestisida kimia itu saya perhatikan di wilayah yang sentra sayuran seperti di Garut, terus di apa namanya di
daerah Ciamis ataupun misalnya kalau di daerah Indonesia itu Dieng yang penghasil sayuran itu terbanyak, itu biasanya kebanyakannya menggunakan pestisida kimia. Tapi kalau pestisida kimia itu bisa digunakannya biasanya 1 minggu sekali. Nah kalau pestisida nabati itu dalam 1 minggu itu bisa digunakan 2 kali ya. Itu mungkin kelemahannya dari pestisida nabati. Tapi kan kalau kelebihannya tadi sudah dikatakan, dia itu mudah terurai dan ramah lingkungan untuk pestisida nabati. Nah selanjutnya keunggulan pestisida nabati. Nah keunggulannya dia itu murah ya. Murahnya karena kan bahannya ada di sekitar kita. Pokoknya yang bau-bau daun-daunan itu bisa digunakan sebagai pestisida nabati dan mudah didapat ataupun mudah dibuat. Asalkan kita rajin saja itu bisa dibuat. Tapi kalaupun misalnya kita malas mah itu mungkin dalam pembuatnya agak cukup ribet juga. Nah kalau kita rajin itu mudah dibuat. Tidak seperti pestisida kimia itu kan harus dibeli itu dengan harga yang lumayan cukup mahal. Terus yang kedua, keunggulannya itu relatif aman bagi lingkungan. Sudah saya katakan tadi, dia itu residunya lebih cepat terurai ya, dan tidak menyebabkan keracunan kepada tanaman. Sebetulnya yang menyebabkan keracunan pada tanaman itu bukan pupuk ya, tetapi pestisida itu sendiri kalau menggunakan pestisida kimia. Terus yang selanjutnya, tidak menimbulkan kekebalan terhadap hama. Nah maksud di sini, karena kan kalau kita semprot pestisida nabati ke hama tersebut, karena tadi sudah dikatakan hanya sebagai penolak saja, jadi ketika dia itu hinggap di sana, dia tidak mau. Misalnya contohnya begini, kalau kita makan di dekat kandang ayam itu kan bau. Nah itu kita jadi mual makannya. Nah ilustrasinya seperti itu kalau pestisida nabati itu. Nah terus kalau pestisida kimia, kita bandingkan dengan pestisida kimia. Misalnya kita menggunakan merek dagang tertentu ataupun jenis bahan aktif tertentu. Ketika si serangga ataupun hama itu kita semprot pakai pestisida kimia, sebelum dia mati itu dia menurunkan keturunannya yang lebih kebal lagi. Ketika kita nanti pas beri pestisida kimianya cuma 2 mili misalnya per liter air, nah nanti untuk penyemprotan selanjutnya kita harus tambahkan lagi pestisidanya itu tidak hanya 2 mili. Kalau 2 mili itu dia itu tidak akan mati karena dia itu sudah kebal. Kalau pakai pestisida kimia dia itu tidak menimbulkan, kalau pestisida nabati tidak menimbulkan kekebalan terhadap hama. Kalau pestisida kimia itu bisa menimbulkan kekebalan terhadap hama tertentu, apalagi jenis serangga. Terus yang selanjutnya, hasil pertanian yang sehat dan bebas dari residu pestisida. Sudah jelaskan, misalnya kalau kita siram juga itu si pestisida nabati itu bisa gampang hilang. Beda lagi kalau residu pestisida kimia itu biasanya hilangnya itu selama 3-5 hari baru itu residunya bisa hilang kalau kita siram. Ataupun misalnya begini, kalau kita mau panen terus kita sudah melaksanakan penyemprotan, ya harus ditunggu beberapa hari supaya si residunya kembali hilang ya, bukan kembali. Nah itu keunggulan dari pestisida nabati atau pestisida organik. Nah di sini cara pembuatan dari pestisida nabati itu lumayan cukup gampang sebetulnya kalau kita mau rajin. Pertama, sediakan bahannya itu contohnya di sini yang mudah didapat saja. Ada daun sirsak, daun kapur, pokoknya yang bau-bau saja yang kita aromanya menimbulkan bau itu bisa digunakan untuk pestisida nabati. Bawang putih, itu biasanya bawang putih itu untuk mengendalikan hama jenisnya serangga ataupun hama-hama yang mempunyai 3 pasak kaki ya. Terus yang kedua, setelah disediakan bahannya, kita campurkan dan tumbuk bahan tersebut hingga halus. Misalnya dari bahan yang sudah kita kumpulkan, contohnya 3 jenis, misalnya ada daun sirsak, daun kapur, misalnya bawang putih kita iris-iris kecil-kecil. Setelah nanti diiris kecil-kecil, misalnya maksudnya di sini untuk mempermudah kita menumbuknya, diiris kecil-kecil itu. Tapi kan kalau mesinnya besar-besar itu agak susah kalau untuk penumbukannya. Terus yang selanjutnya, masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Itu bisa menggunakan apa saja, misalnya ada baskom, ada ember, ataupun yang ada disediakan oleh bapak dan ibu di rumah. Terus yang selanjutnya, setelah halus, masukkan air ke dalam wadah tersebut, lalu diaduk hingga tercampur si bahan tersebut. Terus wadah tersebut
ditutup, karena kalau tidak ditutup itu bisa menimbulkan bau. Misalnya kalau disimpannya di sekitar rumah itu bisa menimbulkan bau yang cukup lumayan, jadi harus ditutup. Terus setelah itu kita simpan selama 3 hari 3 malam. Kenapa harus 3 hari 3 malam? Karena supaya si apa yang ada di dalam bahan tersebut bisa menjadi uh, tercampur dengan air yang kita gunakan. Terus uh, ketika sudah 3 hari 3 malam, bahan tersebut kita saring ya, kita ambil airnya saja. Kalau misalnya sisa-sisanya kita buang saja, kita ambilnya hanya airnya saja. Terus setelah disaring, bahan atau pestisida nabati siap digunakan ya. Untuk takarannya biasanya untuk 1 liter pestisida nabati itu bisa untuk 1 tangki ataupun 10 liter air bisa digunakan untuk pengaplikasian di lapangan. Beda lagi kan kalau pestisida kimia hanya 1 tutup botol itu bisa sampai 1 tangki, tapi kalau pestisida nabati itu kelemahannya seperti itu, jadi harus banyak karena kan dia itu ramah lingkungan. Mungkin itu saja Bu materi dari saya tentang Iya pestisida Bu, nabati. ya Pak Opa, terima kasih. Saya mendengarkan sampai selesai itu, sampai terkagum-kagum gitunya anu menikat lancar eta ye nerangkeunana abdi mah teu ngalartos Pak. Perkawis pestisida emang yang saya tahu pestisida itu pembunuh saja gitu. Saya jadi ingat ke ini siapa yang kasusnya kopi dikasih pestisida itu Pak. Itu secangkir kopi terus dikasih pestisida terus meninggal saat itu juga, ngeri juga nyapanya. Oke teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ibu Yani meninggalkan room dulu katanya, mangga Bu Yani hatur nuhun karena kesumpingan anak. Terus Pak Alam masih adakah? Bu Nisa, Pak Akod mangga diantos. Pak ini Pak Opa sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Siap Ibu. Saya sih bingung ya mau nanya apa, masalahnya nggak ngerti tentang pestisida gitu. Yang jelas gini Pak, di otak saya itu pestisida itu pembunuh gitu, atau pembunuh apa, pokoknya mungkin pembunuh kalau di tanaman. Ini saya pernah dengar itu rokok itu kan ini apa berbahaya katanya. Kenapa itu rokok berbahaya? Karena di dalamnya itu mengandung pestisida. Itu pertanyaan pertama dulu Pak, betul tidak? Oh iya Bu. Oh di dalam rokok ya. Sebetulnya di dalam rokok itu ada nikotin ya Bu. Yang menurut Ibu itu pembunuh ya. Misalnya itu bisa menyerang kan, mengakibatkan ke paru-paru ya. Tapi untuk di pestisida nabati itu sebetulnya itu hanya untuk bahan Bu, untuk bahan, karena kan di dalam tembakau itu ada sejenis nikotin tadi itu bisa mengusir serangga Bu. Jadi serangga itu dia itu sebelum makan tanaman kita itu dia bisa mual, jadi kita bisa digunakan sebetulnya itu tidak berbahaya juga kalau kita gunakan untuk tanaman Bu. Tapi untuk manusia kalau nikotin itu sangat berbahaya, tapi untuk tanaman tidak berbahaya Bu. Apalagi nanti kalau kita makan juga kan sudah tercuci oleh air. Seperti itu Bu. Ini Pak Opa, apa kalau pestisida itu tidak berbahaya, maksudnya pestisida nabati itu tidak berbahaya, kenapa masih ada pestisida yang tidak nabati, maksudnya yang membahayakan gitu? Ya kan Pak, maksudnya mengerti kan maksud saya ya, terima kasih Pak Opa. Maksudnya mungkin pestisida kimia yang berbahaya tuh apa Bu maksudnya? Pertanyaan Ibu. Aku nggak ngerti masalah pestisida, cuma yang jelas yang ada di otak saya pestisida itu membunuh gitu. Nah, kalau yang nabati kan tadi saya sudah mengerti ya. Saya nggak tahu macam-macam pestisida. Yang jelas saya pernah dengar pestisida itu kalau, oh iya saya pernah punya tetangga di sini berapa sekitar 100 meteran ke arah timur, itu katanya ada yang meninggal ketika sedang menyemprot tanamannya. Itu yang menyebabkan, maaf kalau meninggal sih dari Allah ya Pak, maksudnya ini apa pestisida yang terhirup atau itu pestisida apa gitu, apanya jenisnya gitu Pak Opa. Makasih. Oh iya Bu, saya mengerti pertanyaan Ibu. Mungkin begini Bu,
Perbedaannya kalau tadi pestisida kimia itu kan pestisida ada dua jenis, ada pestisida kimia sama pestisida organik. Nah, pestisida nabati ini termasuk ke organik yang ramah lingkungan, yaitu kata saya juga tadi sudah dikatakan hanya penolak saja Bu untuk jenis-jenis hama tertentu. Nah, mungkin tetangga Ibu yang mati kemarin yang menurut Ibu itu terkena pestisida dalam pengaplikasiannya menggunakan pestisida kimia, terus tidak menggunakan sesuai SOP Bu dalam penyemprotannya. Karena kan biasanya para petani itu kurang ada penyuluhan mungkin ya dari dinas-dinas tertentu ataupun dari pihak-pihak tertentu tentang pengaplikasian pestisida, apalagi kalau pestisida kimia itu sangat bahaya sekali ya, apalagi nanti kalau penyemprotannya melawan arah angin itu kan bisa kena muka terus terhirup ya. Itu kan bisa menimbulkan juga pestisida itu kena paru-paru juga Bu. Cara mengaktifisi ya, saya sudah mengerti Pak Opa. Sebentar, ini karena ada pertanyaan dari Bu Nita. Kalau pestisida kan untuk hama ya Pak. Kalau misal untuk fungisida, tanaman apa? Adakah yang bisa untuk virusida dan bakterisida? Ini pertanyaannya ida-ida semua ya. Tahu yang ida yang mana tuh? Mengapa Pak? Mungkin ini Bu Nisa ini cukup paham ya tentang pestisida sebetulnya. Mungkin ini hanya berbagi saja Bu Nisa, hanya sharing ya. Kalau pestisida kan untuk hama saja ya, untuk jenis-jenis hama tertentu. Sebetulnya pestisida itu nama umum ya. Di dalamnya itu ada insektisida, itu herbisida, virusida dan lain sebagainya. Begini saja, kalau untuk virus dan bakterisida itu kan masuknya ke penyakit ya dalam OPT itu. Ini bakterisida, virusida dan fungisida itu bisa digunakan dengan seperti jahe, pestisida nabati yang bisa digunakan itu yang bersifat agak hangat-hangat ketika kita makan. Misalnya bisa pakai jahe, pakai temulawak, pakai bawang putih, bawang merah, itu bisa digunakan untuk salah satunya untuk mengusir penyakit tadi. Itu Bu Nisa sepengetahuan saya tentang pestisida nabati. Jahe tadi. Jahe ya, jahe temennya kunyit ya, bukan jahe janda herang ya Pak. Aduh, garing deh. Jam segininya Pak, aduh. Ini rada-rada kumaha ya teh iseun kamarana atunya. Ieu Pak Akon teh tadi bade naros nah. Pak Alam mana sapalideunya Bu Nisa tos naros. Oh, Irfan ka mananya? Pilih ieu, pilih ngalinyap itu Pak Irfan ya. Ya, alhamdulillah Bu, hadir. Oh, mangga atuh Pak Irfan naros atuh Pak Irfan abi pira kunget sebrek ieu teh siga nu kirang siga nu seueur teuing barang tuang Pak Irfan lah. Baik, Pak Opa, saya mau bertanya. Tadi kan Pak Opa bilang bahwa nikotin itu kalau untuk tumbuhan tidak berbahaya karena pada saat kita makan pasti sudah tercuci oleh air. Nah, eh, sedangkan bagaimana jika nikotin seperti di rokok dikonsumsi oleh kita, oleh manusia, itu kan berbahaya atau tidak? Dan menghilangkannya bagaimana kalau kan di tumbuhan terlalut oleh air, sedangkan tubuh manusia bagaimana? Nikotin ya Pak. Oh, pertanyaan Pak Irfan, mungkin Pak Irfan tadi kena janda seperti Ibu tadi Bu. Janda herang itu mungkin kedengarannya. Jadi itu harusnya bertanya ke bidang kesehatan kalau untuk pertanyaan yang barusan dilontarkan oleh Pak Irfan. Sebetulnya maaf Pak Irfan, kalau untuk menghilangkan nikotin ya dari tubuh kita itu saya kurang bisa menjawab. Mohon maaf Pak Irfan. Mungkin di lain waktu ataupun saya tidak janji ya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Irfan kalau itu. Kalau masalah tumbuhan insya Allah, tapi kalau untuk masalah manusia itu saya bukan ahlinya ataupun saya belum pernah baca sih tentang itu Pak Irfan. Mohon maaf tidak bisa menjawab. Ya, baik, tidak apa-apa, karena saya juga tidak terlalu mengerti tentang pestisida gitu, tidak terlalu paham. Jadi ya tidak apa-apa, terima kasih banyak Pak. Irfan, terima kasih pertanyaannya, tapi maaf
pertanyaan Pak Irfan, Pak Opa tidak merasa tidak kompeten untuk menjawabnya karena itu katanya di ranahnya kesehatan gitu ya, tidak apa-apa ya. Lanjut, adakah pertanyaan selanjutnya? Bisa, terima kasih Pak Opa, karena mohon sami-saminya Pak Opanya. Teras seberapa menitnya waktu selesainya Dugika jam 1.45 ya Pak Opa? Iya Bu, tapi Tinggal beberapa saat lagi kita masih menunggu waktu. ini Bu, Ini sebentar ya, ada kiriman chat nih dari Bu Nisa, Pak Opa. Untuk pestisida kimia kan pernah ada sebuah buku Silent Spring yang menceritakan tentang hilangnya ekosistem liarnya, Pak. Menurut Bapak, untuk kondisi pertanian Indonesia sekarang, apakah sudah mempengaruhi ekonomi liar seperti kondisi musuh alami hama tanaman? Begitu kata pertanyaannya, Pak Opa Mangga. Bu Nisa lumayan cukup menguras otak ini pertanyaannya. Nah, mungkin ini tentang ekosistem liar yang sudah mulai agak punah ya. Itu bukan salahnya dari pestisida nabati kalau itu mungkin. Nah, di sini karena masyarakat itu kebanyakan dulu kan di zaman orde apa ya? Di zaman presiden kedua mungkin ya. Itu kan kita harus beralih ke penggunaan pestisida kimia. Nah, tapi untuk era-era sekarang itu sudah kita kembali lagi ke alam ya. Bahkan katanya kan kalau sekarang itu di kita itu di pendidikan khususnya ya, itu ada yang dikatakan dengan pembelajaran 4.0 itu katanya di Jepang sekarang sudah mulai ditinggalkan, mereka beralih ke 5.0 karena sudah maju kan, Jepang itu negara maju. Bahkan Jepang itu dia itu sudah kembali lagi ke alam, jadi tidak hanya mengandalkan teknologi tapi kita kembali lagi menggunakan seperti zaman dahulu Bu. Nah, di sini ekosistem liar biasanya punahnya itu karena masyarakat atau petani yang konvensional ataupun yang kebanyakan petani itu biasanya menggunakan pestisida kimia itu sendiri. Jadi kemungkinan ekosistem di sini musuh alaminya itu pada mati. Contohnya di dulu pernah kan ada tomcat itu kan bisa menyerang manusia yang bisa apa ya menggigit ataupun menyebabkan manusia itu bisa terbunuh oleh tomcat karena kan musuh alami tersebut sudah mati. Misalnya burung-burungnya sudah ditangkap untuk musuh alami dari tomcat tersebut. Mungkin begitu Bu Nisa kalau menurut saya. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Opa, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Saya membaca pertanyaan Bu Nisa kayak baca novel gitu, karangan Khalil Gibran, karangan siapa ini? Ini ada pertanyaan, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Dini Siti Anggreni. Bu Dini bertanya, ini bukan bertanya, boleh menambahkan mengenai Silent Spring. Aduh, saya semangat lagi nih ada Bu Dini masuk, makanya saya senang membaca semacam novel lah gitu. Mangga, Bu Dini, mangga diantos. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis. Baik, saya sedikit mungkin bukan sharing juga ya, sebetulnya ini menambahkan mungkin. Karena yang dibaca juga belum banyak mengenai Silent Spring, itu adalah salah satu buku ya, genre-nya itu ke environmental science, dan kalau nggak salah ditulis sama yang namanya Rachel Carson. Itu dia kebangsaannya Amerika ya, dari Amerika gitu. Nah, saya nggak tahu itu, lupa tahun berapa, 1970-an, mungkin nanti bisa kita cek. Yang jelas buku itu bercerita tentang keadaan dan kondisi saat itu di Amerika Serikat, di mana ketika kita biasa melihat yang namanya spring gitu atau musim semi, itu kan pasti bunga-bunga semuanya pada mekar, lalu pasti di sana yang mengkonsumsi bunga atau nektar dan madu dari bunga itu kan pasti
juga banyak gitu ya, sangat berlimpah sekali pasti gitu. Nah, di tahun tersebut kebetulan beberapa tahun tersebut gitu, pada saat Rachel Carson ini menuliskan buku yang Silent Spring, itu melihat suatu gejala keanehan. Kenapa? Karena di Amerika, saya nggak tahu di Amerika secara keseluruhan atau di daerahnya si ibu Rachel Carson, itu suara dari burung-burung dan spesies-spesies makhluk hidup yang ada di sana itu tidak terdengar lagi gitu. Makanya memang bukunya dinamakan Silent Spring. Judulnya itu Silent Spring. Jadi spring yang silent gitu atau diam. Nah, ini menjadi salah satu perhatian dari para environmentalist yang ada di Amerika khususnya gitu ya. Kenapa? Karena setelah diteliti itu ada environmental effect atau efek lingkungan yang disebabkan oleh pestisida. Jadi pestisida di sini khususnya mungkin DDT ya. Aduh, saya lupa DDT itu singkatannya dari apa. DDT itu salah satu jenis pestisida yang jelas, dan DDT itu mengakibatkan memang kondisi lingkungan yang tidak baik gitu, seperti itu. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya Bu Nita? Sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Kan pernah ada buku Silent Spring yang menceritakan tentang hilangnya ekosistem liar gitu ya. Nah, menurut Bapak, untuk kondisi pertanian Indonesia sekarang ini, apakah sudah mempengaruhi ekosistem liar dan seperti kondisi musuh alami hama tanaman? Ya, padahal memang musuh alami hama tanaman itu sangat-sangat bermanfaat sekali gitu ya. Wah, kita biasanya tidak concern memakai pesticide atau pestisida, padahal musuh alami atau predator alami itu justru yang paling bermanfaat, dan kita biasanya against atau kita justru malah menghilangkan predator alami dari hama tanaman tersebut tanpa kita sadari gitu, dan itu sangat merugikan sebetulnya. Nah, terus kemudian saya ingin mengkaitkan karena saya juga baca beberapa artikel gitu ya yang dari Bill Gates, karena kan Bill Gates itu founder dari Microsoft, dan beliau itu sudah memprediksi gitu ya dari beberapa tahun sebelumnya kalau masyarakat dunia itu akan dilanda pandemik, dan pandemik ini kan sifatnya global gitu. Nah, dan beliau sudah mewanti-wanti gitu dengan keadaan dan kondisi dari populasi manusia dan habits dari manusia saat ini kemungkinan si pandemik ini akan akan cukup sering terjadi gitu, berapa puluh tahun sekali mungkin akan terjadi gitu. Kan kalau misalnya kita lihat rekornya itu yang pandemik itu memang 100 tahun sekali ada gitu ya, berdasarkan catatan sejarah. Tetapi dengan kondisi lingkungan yang memburuk, lalu perbuatan manusia yang merusak lingkungan, lebih dekat dengan habitat alam liar, ini tanpa disadari memang kita telah menambah resiko dari adanya pandemik. Kalau misalnya mungkin ya menurut saya terlepas dari yang namanya ada konspirasi teori gitu ya yang memang Bapak dan Ibu juga pasti dengar, tetapi salah satu penyebab dari pandemik kenapa bisa terjadi mutasi dari hewan ke manusia, karena SARS-MERS jauh lebih berbahaya dibandingkan COVID-19, tetapi karena memang penyebarannya hanya dari hewan, tidak human to human, tapi dari animals to human, ya maka memang tidak menjadi pandemik gitu, atau bukan pandemik tapi endemik ya, seperti itu. Di daerah-daerah yang di negara tertentu atau di region tertentu itu baru bisa terdampak. Tetapi pandemik ini jauh lebih global gitu sifatnya, karena yang namanya COVID-19 itu bisa berawal dari animal to human, lalu human to human. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali, dan ini kenapa bisa terjadi, salah satunya yang disebutkan oleh Bill Gates itu karena manusia terlalu dekat dengan alam liar gitu. Jadi ada yang makan
kita tahu ya di China itu ada yang memakan kelelawar lah, ada yang memakan buaya atau memakan terenggiling atau memakan apa gitu seperti itu. Dan itu salah satu hal yang menurut saya sangat mempengaruhi gitu. Kenapa pandemik itu bisa terjadi. Jadi kita mungkin memang perlu belajar dari alam, kita perlu untuk lebih wise memperlakukan alam, lebih bijak memperlakukan alam, karena memang dulu gitu di negara-negara yang sekarang sudah jadi developed countries gitu ya, seperti Amerika atau revolusi industri pertama kan terjadi di England atau di Inggris, itu terjadi gitu silent spring ini. Nah, kita berharap Indonesia tidak tidak secara signifikan dan tidak secara signifikan melakukan perusakan terhadap alam. Jadi kita bisa lebih balance terhadap alam dan kita bisa mengimplementasikan yang namanya sustainable development sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan memang kerangka besar framework dari United Nations gitu, seperti itu. Jadi saya pikir saya mempercayai ketika kita bisa hidup harmonis dengan alam, maka insya Allah dampak penyakit atau pandemik atau hal-hal lain yang memang diakibatkan oleh alam itu bisa diminimalisir gitu. Seperti itu, Bu Elis, Pak Opa. Dan ini pertanyaan dari Bu Nita ya tadi ya. Ya, Bu Dini, boleh saya bertanya nih sekarang sama Bu Dini sebentar? Siap, Bu. Apakah Bu Dini guru bahasa Inggris atau bukan? Atau guru Bukan, Bu. Guru apa, Bu? Atau bukan guru Saya malah? guru IPA. Enggak, saya guru IPA. Oh iya. Sains saya, Bu. Mengajar sains. Multi talent ya, Ibu mahnya segala biasa ketinggalina. Bahasa Inggrisnya bagus. Matematika motoknya. Eta sampai ke pertanian tumbuhan tanaman sampai ke pokoknya nama hebat teh Bu Dini abi mah menirasa itu segala biasa. Ini Bu, saya justru sering dengar Bu. Saya ketika virtual coordinator training itu justru saya banyak belajar dari Bapak dan Ibu guru hebat gitu. Saya merangkum justru gitu dari Bapak dan guru hebat yang ada di Jawa Barat khususnya. Karena setiap orang itu punya expertise tertentu yang saya pikir, dan bahasa Inggris Bu, saya biasanya duduk gitu ya di pojokan gitu ya, duduk manis ikut JTC gitu, programnya JTC. Jadi ketika Bu Andri atau coach dari Jawa Barat itu dan teman Bapak dan Ibu guru juga presentasi bahasa Inggris, saya dengar dengan banyak mendengar, banyak baca, dan ya itu dari VCT itu sangat bermanfaat sekali Bu, karena transfer knowledge atau informasi itu cepat banget gitu. Jadi bayangin aja ya Bu ya, setiap hari itu mungkin ada lebih dari 50 presenter. Dan saya nggak masuk semua gitu. Saya memilih ya Bu ya, yang tema-tema terus terang aja biasanya yang ringan, justru kalau saya pilih itu tentang masak, atau misalnya yang Pak Opa karena saya background-nya IPA gitu ya, mungkin ada korelasinya saya masuk ke hidroponik gitu ya. Lalu misalnya tadi saya tertarik dengan Bu Risa dari kelompok 4, dari grup 4 itu membahas tentang kelas yang ada di Korea karena beliau sudah dari Korea gitu ya, ada kesempatan ke Korea, saya ikut gitu Bu. Jadi justru ikut VCT itu memperluas wawasan sekali gitu, karena setiap hari itu minimal ada ya, saya hitung misalnya ada 30 flyers yang terbang, terus kalau saya ikut sehari 5 flyers untuk menyimak dan belajar dari Bapak dan Ibu hebat gitu yang ada di Jawa Barat, berapa banyak informasi yang bisa saya dengar gitu Bu. Itu kira-kira. Halo Bu Elis. Hanya tadi yang materi saya Bu Dini tidak ada ya? Apa ada juga? Enggak Bu, kayaknya saya enggak ikut materi Ibu. Enggak ikut. Iya. Aja ya. Iya, nanti kalau ada materi lagi insya Allah ya. Bu Din. Ya. Ya, maaf nih saya potong karena waktunya sudah melampaui 2 menit. Oh jadi... iya benar. Harusnya jam 1.15 Bu, tadi saya dengar.
Sudah lama ya. Ini kita saking asiknya ya ini Pak Opa juga Iya menyampaikan. benar. Makasih Pak Opan ya Lanjut ilmunya. mungkin. Ya. Jadi ini ya enjoy kita ya. Sambil ngabuburitnya Bu Dininya. Atur nuhun Bu Dini. Ya waktu Iya, saya sama-sama Bu Elis, Pak Opa, ini Pak Irfan juga sebagai host. Terima kasih banyak kesempatannya ya. Pak Opa dikembalikan ke panggitan waktu CF ayeuna ku abdi disangakeun ka Pak Irfan. Mangga Pak Irfan. Atur nuhun Bu Elis. Atur nuhun Kang Sadayana. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah ikut masuk di room kami, kepada Pak Alam, Bu Dini, Bu Nisa, Pak Tony, Bu Maya, terima kasih banyak ya. Udah standby, udah mau masuk di room kami. Terima kasih semuanya, mohon pamit. Tetap semangat ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan saumnya dan Nah, juga kegiatan VCT-nya ya, Bapak dan Ibu. Iya, Bu. Terima Ya. kasih Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk materi dari Pak Opa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.